Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari Sudiro. Kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Pati Tirta Pawana benar-benar musnah, Widanu pun langsung mengambil kitab Segara Ruksa yang tadi terlihat memendarkan sinar yang sangat terang. Setelah Widanu dapat meredam energi besar yang keluar dari dalam kitab tersebut, bocah pemilik ilmu Pancawara itu langsung berjalan ke arah Sudiro dan yang lainnya berada. Akan tetapi suara gemuruh pun datang dengan cepat, membawa serta ratusan pasukan gaib bersenjata lengkap ke arah Widanu, Sudiro, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, Ki Jagat Madya, Gatra Pawira dan yang lainnya. Lalu mengepung mereka dengan mengarahkan tombak-tombak Trisula yang menjadi simbol kekuatan utama para punggawa kerajaan Laut Selatan ke arah Sudiro dan yang lainnya. Merasa tidak mungkin untuk melakukan perlawanan, Sudiro pun meminta yang lainnya untuk tetap tenang dan tidak memicu pertempuran baru. Ribuan mata dari makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar pun terus terpaku menatap Sudiro, Widanu, serta yang lainnya. Mereka seperti sedang menunggu sebuah perintah untuk melakukan sesuatu terhadap para penyusup yang berhasil masuk ke dalam kawasan kerajaan Laut Selatan itu. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara lembut seorang wanita, tapi sungguh terkesan penuh wibawa dari arah belakang kerumunan para punggawa kerajaan itu. Semua makhluk gaib membuka jalan dan merubah posisi mereka sambil menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian seorang wanita anggun dengan aura kekuatan yang sangat besar dan luar biasa pun muncul di depan Sudiro dan Widanu serta yang lainnya. Rambutnya yang panjang dan berkilau bergerak seolah-olah terbuat dari air laut itu sendiri, dan aroma harum semerbak wangi pun mulai tercium menenangkan hati. "Terima kasih Sudiro," ujar sosok perempuan anggun dan cantik yang memiliki aura kuat dan menenangkan itu. "Aku tidak pernah menyangka jika sebagai penguasa kerajaan Laut Selatan akan mendapat bantuan dari golongan manusia." Imbu sang ratu penguasa Laut Selatan yang tentunya membuat Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri dan yang lainnya merasa lega mendengarnya. "Maafkan atas kelancangan kami Kanjeng Ratu. Maafkan kami yang telah masuk ke dalam istanamu tanpa seizin dari para punggawa kerajaanmu," balas Sudiro dengan tenang. "Kau tidak perlu meminta maaf kepada aku Sudiro. Justru akulah yang sangat berterima kasih kepadamu dan juga teman-temanmu serta anak laki-lakimu itu. Mungkin jika kalian tidak datang ke istanaku ini, kerajaan Laut Selatan akan jatuh ke tangan para pengkhianat yang telah dibutakan oleh keserakahan untuk menjadi penguasa tunggal di sini dan di alam nyata," ujar ratu penguasa Laut Selatan itu dengan penuh wibawa. "Maafkan saya Nyai, tapi apakah yang sebenarnya sedang terjadi di kerajaan Laut Selatan ini hingga Pati Tirta Pawana ingin sekali menguasai kitab Segara Ruksa?" tanya Eyang Jagat Baruna sambil menundukkan kepalanya. "Hal itulah yang akan aku jelaskan kepada kalian, dan untuk itu kalian harus melihat kaca Paesan Ageng yang ada di hadapan kalian itu," balas sang ratu sambil menunjuk ke satu tempat. Tiba-tiba saja sebuah energi yang membentuk dinding kaca besar pun muncul di hadapan Sudiro dan yang lainnya. Awalnya dinding kaca itu memendarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Akan tetapi perlahan-lahan sebuah dinding kaca besar itu menampilkan gambar sebuah kitab yang kini sedang berada di tangan Widanu. "Aku sudah mengetahui semua yang telah terjadi dan Paesan Ageng ini akan menunjukkan kepada kalian siapakah dalang dari semua permasalahan ini," ujar sang ratu dengan senyuman penuh karisma dan terus memandang tajam ke arah dinding kaca yang disebut oleh sang ratu sebagai Paesan Ageng itu. Seorang lelaki tua terlihat sedang membuka sebuah kitab kuno di sebuah tempat yang memiliki pagar pelindung gaib yang sangat kuat.
Lelaki itu terus membaca kitab tersebut dengan seksama dan berusaha untuk memahami apa yang tertulis di dalam kitab itu. Semua permasalahan yang hampir menjadi bencana ini berawal dari seorang dukun sakti bernama Sosro Tawang. Dialah yang membuka tabir penghalang kitab Segara Ruksa dan juga ilmu Pancawara melalui kesaktian yang dimilikinya dan juga kitab Reksa Bumi yang ada di hadapannya itu. Ujar Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan menjelaskan apa yang terlihat melalui Paisan Ageng di hadapan Sudiro, Widanu, dan yang lainnya kala itu. Setelah mengatakan hal itu, Ratu penguasa Laut Selatan itu pun kembali meminta Sudiro, Widanu, dan semua orang serta makhluk gaib yang berada di istananya melihat dengan seksama apa yang selanjutnya terjadi melalui Paisan Ageng milik sang ratu itu. Sosok Sosro Tawang terlihat menutup kitab yang sedari tadi dibacanya dengan seksama. Senyum bahagia pun terpancar dari wajahnya seolah dia telah memahami isi dari kitab yang bernama Reksa Bumi itu. Dengan perlahan dia menyimpan kembali kitab Reksa Bumi tersebut di dalam sebuah peti kayu yang terlindungi sebuah energi besar. Setelahnya Sosro Tawang mulai membaca mantra untuk memberi perlindungan lainnya agar kotak kayu tempat kitab Reksa Bumi tidak mudah dicuri oleh seseorang. Sosro Tawang berdiri dan menghela nafas panjang. Pikirannya melayang membayangkan sesuatu yang sedang direncanakannya. Dengan petunjuk dari kitab-kitab legendaris tersebut, dia yakin dapat menemukan kitab yang memiliki kekuatan hebat yang mampu menjadikannya sebagai penguasa tunggal di alam nyata dan alam gaib. Akhirnya, aku tahu di mana kitab Segara Ruksa berada saat ini, gumam Sosro Tawang dalam hatinya. Sosro Tawang mulai merencanakan pencarian kitab Segara Ruksa dengan mendatangi orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi dan juga memiliki banyak perewangan dari bangsa jin dan siluman. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kitab tersebut, dia tidak mungkin melakukannya seorang diri. Sosro Tawang pun mendatangi Ki Sambang, seorang petapa sakti yang terkenal memiliki kesaktian tinggi dan juga memiliki perewangan dari siluman ular yang telah berhasil ditundukkannya. Ki Sambang tinggal di dalam goa yang terletak di hutan lebat yang memiliki gerbang gaib menuju ke alam tidak kasat mata. Sosro Tawang pun mulai menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi Ki Sambang. Dia menawarkan wilayah kekuasaan seluruh hutan yang berada di Pulau Jawa jika dia bersedia untuk membantunya menemukan kitab Segara Ruksa dan setelah itu menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Nusantara. Ki Sambang yang juga mengetahui tentang legenda kitab terlarang itu mulai menimbang-nimbang tawaran dari Sosro Tawang tersebut. Walau Ki Sambang sudah lama ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib yang menguasai hutan di Pulau Jawa, tapi dia terlihat tenang dalam mengambil sebuah keputusan besar kala itu. Baiklah Tawang, aku akan membantumu. Tapi ingat, kita harus berbagi mantra haji dan kekuatan yang ada pada kitab Segara Ruksa itu, ujar Ki Sambang dengan tegas. Setelah mendapatkan dukungan dari Ki Sambang, Sosro Tawang kemudian menuju ke Gunung Kawi untuk menemui Nyi Roro Kembar, sosok siluman ular yang memiliki ilmu hitam luar biasa dan juga memiliki banyak pasukan dari bangsa siluman itu. Merupakan sekutu yang tepat untuk menjalankan rencananya. Bagaimana tidak, hubungan sosok Nyai Roro Kembar dengan Dewi Anggari yang sudah lama retak itu menjadi sebuah kesempatan untuk menawarkan kekuasaan kepada Ratu Siluman Ular Hitam itu. Dengan kemampuannya menerawang apa yang sedang dipikirkan seseorang dan juga mengetahui isi hatinya, sosok Nyi Roro Kembar mengeluarkan tawa seram yang terdengar menggelegar dan membuat telinga berdenging. Setelah itu Nyi Roro Kembar langsung menerima tawaran dari Sosro Tawang yang akan menjadikannya penguasa dua istana siluman ular nantinya. Menarik sekali tawaranmu itu, Sosro Tawang. Aku akan membantumu, tapi aku juga ingin sebagian dari kekuatan yang terkandung dalam kitab itu untuk diriku sendiri, pinta Nyai Roro Kembar yang langsung disanggupi juga oleh Sosro Tawang. Dengan bantuan Ki Sambang dan Nyi Roro Kembar, Sosro Tawang merasa semakin dekat dengan tujuannya. Dia kemudian mendatangi semua sekutu barunya di daerah kekuasaannya masing-masing. Selain Nyai Roro Kembar, Sosro Tawang pun mendatangi penguasa Laut Timur yang bernama Sagara Liman. Dia menawarkan hal yang sama kepada Ki Segara Liman yang juga akan diberi mantra aji serta kekuatan yang ada di dalam kitab Segara Ruksa.
Walau kerajaan Laut Utara dan juga penguasa gerbang Laut Barat menolak persekutuan yang ditawarkan oleh Sosro Tawang, tapi dia tidak mengendurkan semangatnya. Hingga akhirnya Sosro Tawang bertemu dengan sosok Naga Jalma yang merupakan murid dari Pati Tirta Pawana dan mengajaknya untuk bergabung. Awalnya Pati Tirta Pawana tidak terlibat sama sekali dalam pencarian kitab Segara Ruksa, walaupun dia tahu jika ada pergerakan yang sangat berbahaya. Tapi Pati yang menjadi bawahan langsung dari Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan itu tidak menunjukkan sikap apapun dan bahkan terkesan membiarkan apa yang akan terjadi kepada kerajaan-kerajaan gaib yang menjadi bawahan dari kerajaan Laut Selatan sendiri. Sosro Tawang, Ki Sambang, Nyai Roro Kembang, dan Naga Jalma mulai menyusun rencana untuk mendatangi tempat di mana kitab Segara Ruksa berada. Mereka berkumpul di istana kerajaan Siluman Hitam untuk membahas sebuah siasat. Menurut kitab Reksa Bumi, kitab Segara Ruksa tersembunyi di dalam candi Kasepuhan yang berada di istana Siluman Ular Hijau, ujar Sosro Tawang memulai pembicaraan mereka. Namun di candi tersebut dijaga oleh sepasang siluman ular tua yang bernama Lingganata dan Lingga Asi. Di sana terdapat juga berbagai perangkap gaib serta makhluk gaib berkekuatan tinggi yang menjaga jalan menuju ke tempat rahasia itu. Imbu Sosro Tawang menjelaskan. Sepertinya aku menjadi satu-satunya makhluk yang mengetahui jalan menuju ke tempat yang kau maksud itu, Ki Tawang. Karena aku memiliki 3 siluman ular yang berasal dari istana Siluman Ular Hijau. Aku akan memerintahkan mereka untuk mencari jalan aman menuju ke sana tanpa harus melakukan pertempuran. Balas Ki Sambang yang membuat Sosro Tawang, Nyai Roro Kembang, dan juga Naga Jalma tersenyum senang. Aku akan menyiagakan ribuan pengikut dari bangsa siluman ular untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi nanti, Ki, ujar Nyai Roro Kembang dengan suaranya yang terdengar lembut mendayu-dayu itu. Kalau begitu, aku akan meminta perlindungan dari Maha Guru Pati Tirta Pawana untuk membantu memuluskan jalan kita untuk mendapatkan kitab itu, Ki, ujar Naga Jalma menambahkan. Sosro Tawang pun tersenyum puas mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Sambang, Nyai Roro Kembang, dan juga Naga Jalma. Dia yakin jika apa yang sedang direncanakannya itu akan berjalan dengan baik, dan kitab Segara Ruksa akan segera menjadi miliknya. Mereka pun kemudian merincikan rencana mereka yang lebih detail lagi. Gambaran peta kekuatan dari pasukan istana kerajaan Dewi Anggari pun sudah dapat mereka pastikan dengan seksama. Begitu juga dengan Candi Kasepuhan yang merupakan sebuah tempat misterius yang konon menjadi tempat menakutkan untuk didatangi itu. Sosro Tawang dan sekutunya sudah mendapatkan jalur-jalur yang akan mereka tempuh dan juga menemukan titik-titik pertemuan jika mereka harus berpencar. Setelah semuanya jelas, mereka berpisah untuk mempersiapkan diri dan pasukan masing-masing. Dari para begundal-begundal inilah permasalahan dimulai dan perebutan kita pun terjadi hingga membuatku terkena sebuah ajian yang membuatku tidak berdaya kala itu, ujar Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan kepada Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Kiri, dan Ki Madya, serta Gatra Pawira dan yang lainnya. Jadi, yang menemui kami di Lembah Jagat Maya Balulang saat itu bukanlah Kanjeng Nyai yang sebenarnya? Tanya Sudiro yang sepertinya telah memahami apa yang terjadi pada Kanjeng Ratu. Benar, Sudiro. Selama beberapa waktu, Tirta Pawana lah yang memerintah kerajaan Laut Selatan untuk kepentingannya. Dengan ilmunya, dia berhasil mengurungku di dalam alam bawah sadarku, sehingga aku hanya berdiam diri di dalam istanaku tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di alam gaib dan juga dunia nyata, ujar Kanjeng Ratu menjelaskan. Dengan kata lain, Pati Tirta Pawana telah berkhianat kepada kerajaan Laut Selatan dan juga pemimpinnya sendiri, balas Eyang Baruna menambahkan. Benar sekali, Ki Baruna. Tirta Pawana lah yang akhirnya menginginkan kitab Segara Ruksa untuk dapat menguasai dunia nyata dan alam gaib. Tapi beruntungnya, kitab tersebut dikunci dengan kekuatan besar dan hanya ilmu Pancaworala yang dapat membukanya. Sudiro dan yang lainnya pun kembali menatap tajam ke arah Paesan Ageng yang menampilkan sebuah gambaran nyata apa yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Paesan Ageng sendiri adalah pusaka gaib milik kerajaan Laut Selatan
yang sudah banyak membantu mengungkap berbagai macam masalah yang ada. Maka dari itu dengan kebijaksanaannya, Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan pun tidak pernah gegabah dalam mengambil keputusan. Dan juga tidak ingin mengganggu kerajaan-kerajaan gaib lain di sekitarnya. Akan tetapi banyak makhluk dari kerajaan-kerajaan gaib lainnya yang merasa iri dengan kesejahteraan dan juga kemakmuran serta kekuatan besar dari kerajaan Laut Selatan. Dan hal itulah yang sering memicu perang saudara yang terkadang memaksa Ratu penguasa Laut Selatan untuk mengambil tindakan tegas. Dari Paesan Ageng, terlihat Sosro Tawang dan Ki Sambang mulai bergerak menuju istana Ratu Siluman Ular yang bernama Dewi Anggari. Istana tersebut terletak di alam gaib yang terlihat seperti hutan lebat yang sangat sulit dijangkau. Namun dengan kesaktian mereka berdua, perjalanan itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Sementara itu Nyai Roro Kembang tampak sedang menyiagakan seribuan pasukannya. Para siluman ular dan makhluk gaib lainnya berkumpul di bawah komandonya, siap untuk membantu Sosro Tawang dan Ki Sambang. Nyai Roro Kembang dengan kesaktiannya yang terkenal mematikan itu, terlihat menatap tajam seluruh pasukannya dan memberi wejangan-wejangan yang membakar semangat mereka. Di tempat lain, Naga Jalma juga memulai pergerakan bersama para punggawa dari Kepatihan yang dipimpin oleh Pati Tirta Bawana. Mereka bergerak dari arah berbeda. Naga Jalma dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan yang luar biasa memimpin barisan pasukan bersenjatakan tombak dengan penuh rasa percaya diri. Dalam perjalanan mereka, Sosro Tawang dan Ki Sambang harus melewati banyak rintangan. Jebakan gaib dan kekuatan besar pun satu persatu mereka lalui. Hutan lebat dengan pepohonan raksasa dan tanaman berduri menjadi rintangan, tantangan tersendiri bagi keduanya. Namun dengan kesaktian Ki Sambang yang bisa memerintahkan bangsa jin, mereka dapat membuka jalan yang aman. Begitu juga dengan Sosro Tawang yang memiliki ilmu tinggi. Dia juga tidak kalah ganasnya menerjang semua rintangan yang ada. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di sekitaran istana kerajaan Siluman Ular Dewi Anggari. Mereka pun mencari jalan masuk rahasia yang terbuat dari batu hitam besar dengan patung-patung ular besar yang menghiasi di setiap sisinya. Sosro Tawang dan Ki Sambang pun dapat melangkah masuk. Setelah Sosro Tawang membaca sebuah mantra yang diketahuinya dapat membuka pintu rahasia tersebut. Sementara itu Nyai Roro Kembang dan Naga Jalma sudah mulai mendekati istana dengan pasukan mereka masing-masing. Mereka bertemu di sebuah titik yang sudah ditentukan dan bersiap untuk langkah berikutnya dalam pencarian kitab Segara Ruksa. Rintangan yang sebenarnya pun mulai datang menghadang Sosro Tawang dan Ki Sambang. Di dalam penjara gaib istana Ratu Siluman Ular, tempat Candi Kasepuhan berada, mereka mulai merasakan kekuatan hitam yang semakin kuat menekan jiwa dan raga mereka berdua. Sosro Tawang dengan tenang mulai mengumpulkan energi murni dari dalam dirinya. Dia tahu bahwa kekuatan yang dihadapinya itu adalah kekuatan ular hitam bernama Lingganata dan pasangannya yaitu Lingga Asih. Kekuatan yang sangat menakutkan itu akan dihadapinya dengan ajian Tawang Banyu yang dapat mengaburkan pandangan dari kedua ular raksasa itu. Rencana itu sudah dipersiapkan oleh Sosro Tawang sebelum dia berangkat menuju istana Ratu Siluman Ular Dewi Anggari. Sementara itu, Ki Sambang dengan kemampuannya yang luar biasa mulai bertarung dengan ular-ular penjaga lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Dibantu oleh perewangannya yang juga berasal dari bangsa siluman ular, Ki Sambang dengan mudah menghabisi para penjaga di penjara gaib istana Dewi Anggari. Sementara itu Sosro Tawang yang sudah mengeluarkan ajian Sosro Banyu dibuat terkejut ketika tiba-tiba muncul bayangan besar yang menyerupai ular raksasa dengan mata menyala merah tepat di hadapannya. Bayangan itu mengeluarkan suara mendesis yang terdengar sangat menakutkan, seolah-olah sosok itu sudah menyambut kedatangan Sosro Tawang dengan ancaman yang nyata. Sosro Tawang pun tetap berdiri dengan tegak. Dengan tekad yang bulat serta rencana yang sangat matang, dia yakin dapat dengan cepat mengalahkan ular besar tersebut. Di saat yang sama, Ki Sambang pun sudah berhasil menghabisi lawan-lawannya dan kini dia sudah berdiri di samping Sosro Tawang. Dengan keyakinan yang teguh serta energi yang besar dari dalam tubuhnya, Sosro Tawang mengangkat tangannya dan memusatkan energi pada pusat kekuatan batinnya. Ki Sambang pun melakukan hal yang sama. Dengan cepat dia melantunkan mantra untuk memecah energi besar yang terpancar dari sosok ular hitam yang ada di depan mereka.
Cahaya terang pun terlihat memancar dari tangan sosok tawang. Sedetik kemudian, kilatan-kilatan cahaya terlontar ke arah tubuh sosok ular hitam itu, hingga menimbulkan gelombang energi yang sangat besar. Ular raksasa yang memiliki energi besar itu pun terdengar menggeram dengan sangat kencang. Ketika kilatan-kilatan cahaya yang berasal dari sosok tawang mulai menembus sisik tebalnya. Namun pertempuran mereka belumlah berakhir. Di depan sosok tawang dan Kisambang, tiba-tiba muncul ular hitam lainnya yang lebih besar, yang langsung menyemburkan api berkekuatan tinggi. Sosok tawang dengan sigap melompat ke arah samping, menghindari semburan api tersebut. Sementara itu Kisambang mengayunkan kedua tangannya, menciptakan perisai energi untuk melindungi mereka berdua. Ular hitam itu menggeram dan tampak sangat marah karena serangannya gagal memusnahkan musuhnya. Selain itu, ular hitam besar dengan sisik berkilau itu terlihat sangat sedih ketika mendapati pasangannya dalam keadaan tidak berdaya. Sosro Tawang dan Kisambang pun sadar bahwa mereka kini sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Mereka pun harus berpikir cepat dan segera bertindak sebelum ular hitam raksasa itu mengalahkannya. Kisambang kembali mulai melantunkan mantra kuno untuk memanggil energi alam yang ada di sekitarnya. Dan dengan cepat, angin kencang pun mulai berhembus dan terus menerpa tubuh ular raksasa tersebut dan memperlambat gerakannya. Sosro Tawang mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik. Ia melompat tinggi, memusatkan energi di tangannya dan menghantam kepala ular hitam itu dengan pukulan yang menggelegar. Akan tetapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sosro Tawang dan Kisambang tidak sedikit pun melukai sosok ular besar yang bernama Linggananta itu. Ular hitam itu terlihat mendesis penuh amarah. Dengan cepat dia menyerang balik Sosro Tawang dan Kisambang dengan menyemburkan api ke segala arah. Kisambang pun dengan cepat kembali menciptakan energi penghalang untuk melindungi mereka berdua. Namun panas dari api tersebut mulai terasa membakar kulit keduanya dan perlahan mengikis energi pelindung yang mereka ciptakan. Tidak ingin mengalami kekalahan, Sosro Tawang pun memanggil naga jalma yang sudah bersiap bersama Nyai Roro Kembang. Keduanya pun langsung melesat meninggalkan pasukan mereka masing-masing ke tempat Sosro Tawang berada. Ular hitam besar yang bernama Linggananta pun terkejut melihat kedatangan naga jalma dan Nyai Roro Kembang. Kedua makhluk gaib itu dikenal memiliki kekuatan besar yang sangat luar biasa. Naga jalma dengan wujud naga berwarna hijau itu mendarat dengan tenang di samping Sosro Tawang. Begitu juga dengan Nyai Roro Kembang, ratu siluman ular dari sebuah kerajaan gaib di gunung besar itu. Sudah bersiap dengan kekuatan hitam miliknya. Dia datang dengan membawa pasukan angin besar yang langsung mengusir sisa-sisa energi milik Linggananta. "Kau tidak akan dapat mengalahkan kami, Linggananta. Sekarang cepat tunjukkan di mana tempat kitab Segara Ruksa berada," ujar Nyai Roro Kembang dengan suara lantang. Seolah tidak ingin menyerah, Linggananta yang merupakan ular penjaga tertua yang ada di kerajaan siluman ular itu langsung menyerang Sosro Tawang, Kisambang, Naga Jalma, dan Nyai Roro Kembang. Serangannya pun terlihat begitu cepat dan sangat kuat, hingga membuat mereka semua harus melesat menghindari setiap energi mematikan yang dikeluarkan oleh Linggananta. Tanah di bawah kaki mereka berpijak pun mulai berguncang, dan angin pun berembus sangat kencang yang membuat suasana terasa mencekam. Sosro Tawang dan Kisambang kembali bersiaga, sementara Naga Jalma dan Nyai Roro Kembang menyiapkan kekuatan mereka untuk melawan. "Kita harus menghadapinya dengan strategi yang tepat, Ki," ujar Kisambang dengan tenang, meski situasinya mendesak. Linggananta pun terus menyerang dengan gelombang energi yang melesat ke arah Sosro Tawang. Beruntungnya, Naga Jalma mengaum dan menghembuskan api besarnya untuk menahan serangan tersebut, hingga tidak sempat melukai tubuh Sosro Tawang. Sementara itu, Nyai Roro Kembang menggunakan kekuatannya yang kali ini dapat mengenai tubuh ular hitam raksasa itu, hingga membuatnya jatuh terkapar. Sosro Tawang dan Kisambang kemudian melancarkan serangan susulan dengan kecepatan yang luar biasa. Akan tetapi sebelum energi besar itu menghantam tubuh Linggananta, datang energi besar lainnya yang seolah melindungi tubuh ular penjaga candi Kasepuhan itu. Setelah hempasan energi yang disertai asap tebal itu menghilang, tiba-tiba saja muncul sosok naga hijau besar yang kedua sayapnya membentang sangat lebar. Seolah tahu siapa yang datang, sosok Naga Jalma pun langsung melesat pergi, meninggalkan medan pertempuran yang hampir saja dimenangkannya.
Kenapa Pati Tirta Pawana malah melindungi Linggananta Kitawang? Dan kemana perginya naga jalma keparat itu? Tanya Ki Sambang yang juga mewakili pertanyaan dari Nyai Roro Kembang. Akan tetapi belum sempat Sosro Tawang menjawab pertanyaan itu, bola-bola api berkekuatan besar pun melesat dengan cepat dari mulut Pati Tirta Pawana ke arah Sosro Tawang, Ki Sambang, dan juga Nyai Roro Kembang. Sosro Tawang dengan mata tajamnya segera menghindari gerakan dari bola-bola api yang melesat ke arahnya. Dia melompat ke berbagai arah dengan sangat cepat untuk berusaha tidak menyentuh bola api berkekuatan besar itu. Ki Sambang yang semula berdiri di dekatnya pun dengan cepat mengayunkan tongkatnya hingga mengeluarkan kilatan-kilatan energi yang menghancurkan bola api sebelum energi besar itu mencapai mereka. Namun Nyai Roro Kembang tidaklah seberuntung Sosro Tawang dan Ki Sambang. Salah satu bola api menghantamnya dengan keras, membuatnya terlempar ke belakang hingga jatuh tersungkur. Sosro Tawang menyaksikan hal itu, ingin membantu Nyai Roro Kembang. Akan tetapi bola-bola api lainnya terus menghujaninya hingga membuat Sosro Tawang pun jatuh tersungkur. Sementara itu Pati Tirta Pawana dengan wajah dingin dan tanpa belas kasihan kembali menyiapkan serangan berikutnya. Sosro Tawang tahu bahwa mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan berikutnya. Mengetahui jika kedua sekutunya telah tumbang, Ki Sambang pun memilih mengikuti jejak naga jalma. Dukun sakti yang memiliki kekuatan besar itu pun langsung melesat pergi meninggalkan Sosro Tawang dan Nyai Roro Kembang yang sedang terluka parah itu. Manusia keparat, umpat sosok Nyai Roro Kembang dengan penuh amarah. Pergilah Nyai, gunakan seluruh kekuatanmu untuk pergi dari tempat ini, biar aku yang akan menahan naga hijau sialan itu, ujar Sosro Tawang yang membuat Nyai Roro Kembang terharu. Baiklah Ki, sebelumnya maafkan aku dan terima kasih telah menyelamatkanku, balas Nyai Roro Kembang sebelum dia melesat pergi meninggalkan Sosro Tawang. Tidak lama kemudian pasukan dari Istana Kerajaan Siluman Ular Hijau pun berdatangan mengepung tempat pertempuran. Dewi Anggari pun ikut datang untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Dan bagi seorang pahlawan, Pati Tirta Pawana pun mendapat pujian dan sanjungan dari Dewi Anggari serta kerabat Istana Siluman Ular lainnya. Begitu juga dengan Lingganata, dia tidak menyangka jika Pati Tirta Pawana akan datang menyelamatkannya dan juga kitab Segara Ruksa. Sementara itu Sosro Tawang merasa sangat tidak percaya saat para punggawa istana membawanya dengan paksa. Meski dia berusaha melawan, akan tetapi kekuatannya kini tidak dapat lagi digunakan setelah tubuhnya dibelenggu rantai Segara Tirta, yang merupakan benda pusaka dengan kekuatan gaib besar. Mereka menyeret tubuh Sosro Tawang melewati lorong-lorong gelap istana, hingga akhirnya tiba di sebuah pintu besar berukir dengan simbol-simbol kuno yang bersinar redup. Ini adalah penjara gaib yang tidak seorang pun bisa melarikan diri, ujar salah satu punggawa dengan nada dingin. Sosro Tawang pun dilempar masuk ke dalam penjara tersebut dan pintu besar itu pun tertutup dengan suara gemuruh. Dia merasakan hawa dingin yang menyesakan dari dinding-dinding batu yang memancarkan aura gelap. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi energi yang melingkupi tempat itu terlalu kuat, bahkan untuk dirinya saat ini. Beberapa waktu berselang, Pati Tirta Pawana bersama Dewi Anggari mendatangi penjara gaib, tempat di mana Sosro Tawang berada. Pati Tirta Pawana yang kala itu dapat meluluhkan hati Dewi Anggari dan berjanji akan mempersuntingnya serta menyatukan Istana Siluman Ular dengan Kerajaan Laut Selatan pun mulai leluasa untuk mengunjungi setiap di istana tersebut. Selain dianggap sebagai pahlawan, Pati Tirta Pawana yang memang memiliki kesaktian tinggi itu juga diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan bersama Dewi Anggari tentunya. Aku akan mengampunimu Sosro Tawang dengan syarat kau harus menjadi abdi setiaku, ujar Pati Tirta Pawana kepada Sosro Tawang. Cepat bebaskan aku Tuhan, dan aku akan melakukan apapun untukmu. Aku bersumpah akan setia menjadi pengabdimu, balas Sosro Tawang penuh harap. Baiklah, biar nanti punggawaku akan menjemputmu. Sekarang pakailah kalung ini Tawang, ujar Pati Tirta Pawana sambil memberikan kalung emas yang memiliki energi pengikat jiwa itu. Tanpa pikir panjang, Sosro Tawang pun langsung memakai kalung pemberian dari Pati Tirta Pawana dan langsung duduk bersimpuh di hadapan sang Pati dengan kedua tangan di dadanya seraya memberi sebuah penghormatan. Namun begitu kalung itu menyentuh kulitnya, Sosro Tawang merasakan perubahan aneh dalam dirinya.
Matanya yang tajam perlahan memudar dan tubuhnya terasa berat seakan ditarik oleh kekuatan gaib. Pati Tirta Pawana pun tampak tersenyum licik. Dia merasa jika apa yang sedang direncanakannya dapat berjalan dengan baik saat itu. Paisan Ageng yang memberi gambaran tentang masa lalu yang terjadi pun membuat Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, Gatra Pawira, Senopati Banyukumbo, Wanageni, dan Wanarupa memahami awal dari semua permasalahan yang telah mereka lalui. Karena itulah Kanjeng Ratu yang merasa sangat bersalah kepada mereka dengan sukarela menunjukkan salah satu pusaka yang menjadi kebesaran kerajaan Laut Selatan kepada Sudiro, Widanu, dan yang lainnya. Gambaran lain pun mulai menunjukkan Pati Tirta Pawana dengan wujud manusia biasa yang sangat gagah dan tampan sedang berada di tempat Sosro Tawang. Sang Pati meminta abdi setianya dari golongan manusia itu untuk menunjukkan kitab reksa bumi yang menjadi acuan untuk mendapatkan kitab segala ruksa. Mohon maaf, Kanjeng Pati Tirta Pawana, kenapa tidak pada saat itu saja Kanjeng Pati mengambil kitab segala ruksa yang hampir saya dapatkan bersama Ki Sambang dan juga Nyai Roro Kembang? Tanya Sosro Tawang dengan wajah tertunduk. Semua ada aturannya, Tawang. Aku tidak mau dianggap sebagai penjahat perang oleh kerajaan Laut Selatan. Maka dari itu harus bersiasat. Balas Pati Tirta Pawana menjelaskan. Begitu naga jalma memberitahuku tentang rencanamu, aku ikut membantu memudahkan langkahmu masuk ke dalam penjara gaib yang berada di istana siluman ular itu. Dan aku menunggu waktu yang tepat untuk sebuah pengakuan besar dan juga cinta dari sang ratu, penguasa kerajaan siluman itu, Tawang. Ibu Pati Tirta Pawana. Setelah menjelaskan semua rencananya, Pati Tirta Pawana pun meminta Sosro Tawang untuk membuka kitab reksa bumi. Sosro Tawang yang masih berada di bawah pengaruh kalung gaib itu pun dengan cepat membuka kitab kuno tempat kitab reksa bumi berada. Cahaya lembut memancar dari dalam kotak yang menyimpan halaman-halaman yang mengandung pengetahuan kuno tentang alam semesta dan rahasia bumi. Pati Tirta Pawana dengan cepat mendekati kitab tersebut dan mulai membaca dengan seksama. Dia mencari petunjuk yang dapat membantunya menggunakan kitab segala ruksa yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan dua alam sekaligus beserta makhluk di dalamnya. Dengan kedua kitab tersebut, Sang Pati berharap bisa menguasai dunia nyata dan juga alam gaib secara bersamaan. Pati Tirta Pawana sedang sibuk membaca kitab reksa bumi. Sosro Tawang yang tidak rela dengan semua yang telah terjadi pun mulai berjuang melawan pengaruh gelap kalung itu. Meskipun kesadarannya terkekang, namun hatinya yang kuat terus berusaha untuk melawan kekuatan itu. Pati Tirta Pawana yang sedang membaca kitab reksa bumi pun mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mengalihkan pandangannya dari kitab itu dan melihat Sosro Tawang yang tengah berjuang melawan pengaruh kalung tersebut. Wajahnya berubah menjadi marah. Berhenti melawan energi itu, Tawang. Kau tidak bisa mengalahkan kekuatan dari kalung itu, ujar Pati Tirta Pawana sambil mengerahkan lebih banyak energi gelap ke dalam kalung itu. Namun tekad Sosro Tawang semakin kuat. Dia merasa ada sedikit celah untuk dapat keluar dari energi besar yang membelenggunya itu. Dan ketika kesempatan didapatnya, Sosro Tawang pun segera melesat dan pergi dari tempat tinggalnya. Dasar manusia bodoh, gumam Pati Tirta Pawana yang terus melanjutkan membaca kitab reksa bumi yang ada di tangannya. Sebuah alasan yang membuat Sosro Tawang memilih melarikan diri adalah dia tahu di mana tempat sebuah benda yang dipercaya sebagai perwujudan dari ilmu Pancawara berada. Dan karena hal itulah Sosro Tawang tidak ingin memberikan kunci yang dapat membuka kitab segala ruksa dengan gamblang. Pelarian Sosro Tawang pun tidak berlangsung lama. Dia ditemukan oleh naga jalma yang akhirnya membunuh Sosro Tawang setelah mengetahui di mana tempat perwujudan dari ilmu Pancawara itu berada. Akan tetapi semua sudah terlambat. Perwujudan dari ilmu Pancawara itu berhasil ditemukan oleh Eyang Sabda Pualam dalam wujud seorang bocah kecil bernama Widanu. Sejak saat itulah Pati Tirta Pawana terus memburu Widanu sebagai satu-satunya manusia yang memiliki ilmu Pancawara. Demi mencapai ambisinya itu, Pati Tirta Pawana pun diam-diam mengkhianati sang ratu penguasa Laut Selatan. Hal itu dilakukannya setelah Pati Tirta Pawana mendapatkan kekuatan baru dari kitab reksa bumi. Dengan kekuatan alam yang cukup besar itu, Pati Tirta Pawana pun menukar perhiasan milik kanjeng ratunya
dengan kalung yang dapat mempengaruhi pikiran serta hati sang ratu. Setelah itu Pati Tirta Pawana pun mulai melakukan pemburuan dan mencari bocah pemilik ilmu Pancawara, hingga akhirnya dia tahu jika bocah itu berada di lembah Balulang. Naga Jalma yang merupakan sosok naga merah dan adik seperguruannya yang berwujud naga hitam pun mulai menyerang lembah jagat maya Balulang. Hingga akhirnya sang Pati sendirilah yang dapat membawa Widanu ke Pulau Legi, tempat dia dan para sekutunya menyimpan kitab Segara Ruksa yang berhasil direbutnya dari Candi Kasepuhan yang berada di istana kerajaan Siluman Ular. Tapi sayangnya yang didapat oleh Pati Tirta Pawana bukanlah sosok Widanu yang sebenarnya. Hingga akhirnya sang Pati Tirta Pawana kembali dan berakhir dengan kekalahan setelah Nagawana datang membantu Widanu dan Abauta serta yang lainnya. Ketika Tirta Pawana berhasil dikalahkan oleh Widanu di lembah Balulang, saat itu aku masih berada dalam pengaruh jahat dari kekuatan milik Pati pengkhianat itu. Aku tidak kuasa untuk tidak menuruti apa yang diinginkannya kala itu, ujar Kanjeng Nyai Ratu menjelaskan apa yang selanjutnya terjadi. Setelah mengembalikan Widanu, aku pun menerima kitab Segara Ruksa yang telah dipercayakan oleh Eyang Nagawana. Akan tetapi, sesampainya di istanaku ini, aku mengembalikan kitab itu kepada Tirta Pawana dan juga menyembuhkan semua luka yang dideritanya. Imbu Kanjeng Nyai Ratu menjelaskan. Tapi, bagaimana mungkin Nyai Ratu dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kalung itu, sedangkan semua makhluk tahu jika Kanjeng Nyai memiliki kesaktian yang sangat tinggi? Tanya Eyang Jagat Baruna memastikan. Di atas langit masih ada langit, Ki. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini, dan hal itu pun terjadi kepadaku, jawab Kanjeng Ratu menjelaskan. Dari kitab Reksa Bumi telah dipelajari dengan baik oleh Tirta Pawana hingga dia dapat menggunakan kekuatan itu untuk mengekang pikiranku dan juga kekuatanku tentunya. Imbu Kanjeng Nyai Ratu menambahkan. Mohon maaf atas kelancangan saya, Ratu, tapi sepertinya Pati Tirta Pawana belumlah benar-benar musnah karena saya masih dapat merasakan energinya, ujar Widanu yang sontak membuat Sudiro dan yang lainnya serta sang ratu terkejut mendengarnya. Selain memiliki kesaktian dari kitab Reksa Bumi, Pati Tirta Pawana juga telah mendapatkan energi dari kitab ini, imbu Widanu sambil mengangkat kitab Segara Ruksa yang berada di tangannya. Tidak lama berselang, beberapa punggawa kerajaan Laut Selatan pun mendekati sang ratu untuk memberitahu sesuatu, dan kabar yang dibawa oleh punggawa kerajaan itu terlihat membuat Kanjeng Nyai Ratu merasa terkejut kembali. Sepertinya akan terjadi kembali perang gaib besar di sini, karena ribuan pasukan dengan panji hitam bergambarkan ular besar telah berada di depan gerbang istanaku ini, ujar Kanjeng Nyai Ratu dengan tenang. Perang tidak akan terjadi jika kita dapat menemukan Tirta Pawana dan menangkapnya hidup atau mati, ujar suara yang terdengar sangat berwibawa yang membuat semua makhluk terkejut dibuatnya. Bersama dengan itu muncul sosok Eyang Nagawana bersama sosok Sosro Tawang yang ternyata masih hidup setelah diselamatkan oleh naga pertapa yang mendiami lembah Balulang itu. Aku akan menahan para pembesar kerajaan Siluman Ular dan kerajaan-kerajaan lainnya untuk menahan serangannya. Sementara itu aku minta kalian dapat menemukan naga hijau yang sedang bertapa di sebuah gunung besar di pulau ini, ujar Eyang Nagawana membuat Kanjeng Nyai Ratu tersenyum lega. Baiklah Eyang, izinkan kami yang mencari sosok naga hijau itu, balas Sudiro dengan keyakinan tinggi. Terima kasih Sudiro. Tapi sebelum itu, aku akan meminjamkanmu sebagian ilmu Pancawara yang sebelumnya aku ambil dari Widanu, dan berjanjilah untuk tidak terbuai dengan kekuatanmu setelah kau mendapatkan ilmu Pancawara itu, balas Eyang Nagawana dengan tegas. Setelah memberikan energi Pancawara kepada Sudiro, Eyang Nagawana pun memberikan kekuatannya kepada Gatra Pawira. Karena yang akan mencari Pati Tirta Pawana hanyalah Sudiro dan Gatra Pawira. Sedang Widanu diberi tugas untuk menjaga kitab Segara Ruksa agar tidak kembali jatuh ke tangan makhluk-makhluk yang haus akan kekuasaan. Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, Ki Jagat Madya, dan juga Senopati Banyukumbo serta Wanagini dan Wanarupa diminta untuk bersama Eyang Nagawana
Mereka akan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.